Halo, selamat sore. Nama saya Ade. Saya dari Ade Handicraft. Ada di Jalan Payung Asri Selatan 3, nomor 18, Kuda Payung, Semarang. Saya sebagai pelaku usaha kerajinan, aneka kerajinan, ya antara lain home decor, kemudian kain lukis, kemudian kinekomi, ada ekoprint dan lain sebagainya, banyak sekali. Dan kami di sini karena ada gabungan dari masyarakat sekitar. Ceritakan dong Bu, awal mulai usaha handcraft itu gimana, terus kenapa Ibu melakukannya? Dari awalnya itu tahun 2009, saya waktu itu sebelumnya adalah catering, kemudian saya sakit dan berhenti, kemudian saya mulai bergerak di usaha kerajinan diajari adik di Surabaya dengan home decor, antara lain tudung saji, sarung bantal dan lain sebagainya. Kemudian saya melakukan inovasi dan mulai mengembangkan sesuatu yang belum ada di Semarang sebelumnya. Saya kembangkan dan saya perkenalkan di Semarang. Kemudian saya kenalkan ke teman-teman UKM yang lainnya supaya mereka bisa berinovasi juga. Kalau boleh tahu nih Bu, produk handcraft apa sih yang paling sering Ibu buat atau paling sering dapat pesanan? Yang paling sering dapat pesanan adalah saat ini kain lukis, bisa di baju lukis, topi lukis, kemudian ada mukena lukis dan lain sebagainya. Ada juga spray, back cover, lukis, semua sarung bantal juga. Kalau boleh tahu Bu, pesanan apa sih yang paling jauh terkirim? Itu kemana? Terus kemudian pesanan apa yang paling berkesan atau menantang buat Ibu sebagai seniman handcraft? Pesanan yang paling jauh, kami sudah melakukan pesanan ke Australia, ke Sydney, kemudian ke Toronto di Kanada, kemudian Amerika itu ke New York, terus yang terakhir itu tahun kemarin 2023 ke Jerman pada saat Hannover Messe. Itu adalah pameran industri terbesar di dunia dan Indonesia sebagai tuan rumah memberikan souvenir kepada pengunjung booth Indonesia yang ada di Jerman, dan mereka pesan ke saya, alhamdulillah 350 biji berupa scarf sutra ekoprint. Yang paling menantang apa Bu, menurut Ibu? Yang paling menantang adalah pesanan dari Pertamina, yaitu yang pertama Hannover Messe itu dengan tempo 1 minggu 350 biji pesanan scarf sutra dan harus sempurna. Kemudian pesanan yang kedua juga dari Pertamina, clutch lukis. Yang pertama adalah 100 clutch dengan tempo 3 hari tanpa ada satupun yang sama. Yang kedua adalah tote bag 50 biji, hanya waktunya juga 2 hari dan tidak ada gambar yang sama. Nah, Bu, kira-kira nih untuk satu produk, kalau misalkan Ibu mau buat seperfect mungkin gitu, sebagus mungkin sesuai dengan ide yang Ibu mau, kayak misalkan tadi lukisan di media apapun itu, pembuatan untuk satu produk paling lama berapa? Kalau untuk lukisan itu perlu proses, kalau lukis biasa, lukis di kain biasa, itu antara setengah jam sampai dengan 3 hari tergantung dari tingkat kerumitan. Kemudian kalau sutra, scarf sutra, lukis itu perlu waktu 1 minggu karena harus banyak sekali yang harus dikerjakan sebelum dan sesudah lukisannya, itu perlu pengendapan berhari-hari. Bu, ini kan barang kan handmade ya, juga ide gitu loh. Nah, kira-kira tuh untuk patokan harga itu gimana Bu? Dari berapa ke berapa atau mungkin dari tingkat kesulitan itu seperti apa? Kalau harga relatif dalam arti kata tingkat kesulitan sangat menentukan. Kemudian waktu yang ditentukan juga sangat menentukan ke harga. Harganya itu kita berhadapan dengan siapa. Kalau misalnya berhadapan, jadi sebelum menentukan harga harus paham benar, ini konsumennya kelas menengah, bawah, atau atas. Kita memastikan harganya dari situ.
Nah, apa sih Bu harapan Bu Ade untuk setiap seniman handcraft yang ada di Semarang terutama untuk kedepannya? Harapan saya selalu tetap rajin berinovasi dan berkarya. Jangan pernah stagnan pada satu produk yang ada. Tetap harus terus berusaha untuk lebih maju. Dan Semarang sebagai kota yang transit itu harus lebih maju, lebih unggul. Gitu. UKM survive. WSM Jaya.